Impossible we do, miracle we try. Siap. Siap. Oke. Oke. Perkenalan dulu dong. Siapa namanya? Ya, Seorang. salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saudara, saudara lama dari Malaysia ini ya. Dari Ya, Malaysia. Botaknya tambah besar, botaknya tambah besar. gimana? Botaknya tambah besar. Oh, ini. Ini faktor umur, Mas. Faktor umur atau faktor pikiran? Ya, antara umur, pikiran, balance lah. Balance, bergabung menjadi satu ya. Ya, umur, pikiran, ya campur jadi aduk, di mix lah. Dicampur diuplek-uplek jadi tambah lebar. Ya gitu. Ya, Pak, tesisnya sehat, tesisnya. Ya, alhamdulillah sehat. Tapi karena ada pandemik ini ya jadinya agak molor gitulah. Ngolah ya. Jadi kan Jawaan gak apa-apa, Bas. sebenarnya, Jawaan gak apa-apa, kita Hah? santai. Jawaan gak apa-apa. Eh, Bisa eling siap, bahasa siap. Jawa tagak. Bahasa Jawa nih ya. Aku kalah sama YouTuber review makanan itu loh, yang baru. Jadi ya mungkin bahasa Jawa ini ya ingat lah. Tapi kita ya mungkin nanti ada pendengar di luar Dengar di luar ya. Jawa Di gitu luar kan. Jawa, siap. Nah, Oke, enaknya kita pakai bahasa nasional aja lah. oke, bahasa nasional. Jadi kalau Posisimu itu, masalah tes, posisimu itu Hah? sekarang di mana sih posisimu? Biar orang Oh tahu. ini di pondok, di tempat tinggal saya. Saya di Malaysia ini tinggal di pondok. Jadi ada pondok kecil. Pondok atau Ya, asrama atau apa? Lebih tepatnya kalau yang saya mana? sekarang jadi di office-nya. Office-nya ya. Office pondok. Jadi eh, saya tinggal di pondok, ya biasalah untuk menghemat anggaran pengeluaran belanja bulanan, kita di pondok aja lah. Ya. Di bantu-bantu. Pondok kampus ya. Kampusnya boleh dijelaskan kampus apa dulu itu? Kampus apa dulu? Oh, oke. Ya saya jelaskan dulu ya. Jadi saya di Malaysia ini lagi ngambil studi untuk master atau S2 di University Malaysia Perlis, atau kalau orang biasa sebut Unimed lah. Letaknya di kota Perlis di Perlis. Malaysia. Perlis Paling itu Malaysia parah. ikut Kalimantan atau yang bukan? Itu ikut Western, ikut yang ini, yang benua Asia. Malaysia. Perlis itu benua Asia. Jadi tempatnya ya di ujung utara, ya dekat perbatasan dengan Thailand. Batasan Thailand ya. Jadi kalau ke Thailand ya paling dekat ke Thailand. Paling Kalau dekat. mau jalan-jalan ya Liburannya ke Thailand. paling dekat ke Thailand. Nah kalau kita mau ke mana? Ke Kuala Lumpur, kalau naik kereta, naik kereta, naik KRL lah. Kalau Indonesia KRL, transit ada 2 kali transit. Tapi kalau kita ke Thailand, setelah boarding pass masuk Thailand, udah ada kereta langsung ke Bangkok. Langsung ke Bangkok ya. Mantap. Jadi kalau lebih enaknya ya menurut aku ya ke Thailand aja. Thailand. Nah, di sini saya studi di Unimed, Ambil jurusan, jurusan saya ambil jurusan mekatronik ya. Fakultasnya mekatronik. fakultinya malah Fakultasnya mekatronik ya. Ya, ini fakultasnya mekatronik. Jurusan saya juga mekatronik. Di mekatronik sana jurusannya ada berapa? Jurusan. Di sini jurusan. Jurusan ada banyak sih. Ada dari mekatronik,
kemudian ada computer engineering, ada sipil, kemudian ada sains, matematik. Hmm. Matematik ada sendiri, sains ada sendiri. Kalau sains itu nanti masuknya kayak ke fisika dan biologi dan lain-lainnya gitu. Hmm. Matematik ada sendiri. Terus ada elektrikal. Elektrika itu fakulti sendiri Elektrikal atau fakultas sendiri kan. Di ikut dalamnya nanti mekatronik? bukan. Elektrikal itu sendiri karena di dalamnya nanti ada apa? Ada arus kuat, arus kalau di Indonesia ya. Kalau kalau Hmm. kita Kalau secara dibandingkan di Indonesia ada arus Indonesia. kuat, arus lemah, ada renewable, ada beda-beda gitu. Hmm. Di sini sama ada bisnis, MBA. MBA. Tapi MBA-nya bisnisnya ke arah bisnis engineering. Bisnis Jadi itu. engineering. Jadi kalau jurusan kalau fakultasnya seperti itu semuanya ke arah engineering, tapi ada satu fakultas itu yang ke arah bisnis tapi ke arahnya ke engineering. Ditunda kan ini kan posisi tesis ya, posisi tesis itu mau sidang atau masih proses bimbingan atau bisa dijelaskan dia apa? Ini tesis saya ini sebenarnya proses sidang harus sidangnya sebenarnya ya kalau nggak ada pandemi Pandemi corona ini itu sidang saya ini sudah di bulan Maret kemarin, bulan di Maret, akhir Maret berarti ya. pending 1 bulan lebih. Ya, bahkan mungkin sampai setelah Lebaran mungkin. Kalau menurut Karena timeline seharusnya bisa lebaran di rumah berarti ya. ya timeline saya udah rancang itu udah bulan Maret ujian, Hmm, April akhir pulang. April akhir bulan, tapi belum bisa ya. Mas Demi ya, Mas, April demi akhir saya pulang. demi Itu gelar udah master ya. planning rencana bulan Februari karena saya untuk submit dokumen itu bulan Februari. Bulan Februari awal itu saya udah submit dokumen, semua dokumen sudah submit dan Februari akhir itu dokumen saya udah disebar ke apa namanya? Penguji, Ke panel-panel, panelis ke ya. panel-panel udah disebarin ke panel eksternal dan lain-lain. Ya, tapi ya karena pandemi ini ya akhirnya ya agak tahu juga. Nggak ada solusi dari kampus online atau apa, karena teman saya ada Eh, yang di Italia itu apa ya, sidang bahkan sidang sidang terbuka doktoralnya sampai online. Sidang online kemarin sebenarnya sempat diajukan sama profesor saya, tapi Kendalanya apa? Eksternalnya nggak bisa. eksternalnya Panelis kelihatannya nggak bisa. Nah, jadi panelis katanya eksternalnya ya. katanya mending disuruh live aja nanti apa? Maksudnya bukan live online, maksudnya live real gitu loh. Real ya. Nah, Dalam ruangan. karena ya biasanya di sini ujian itu orang yang paling pintar cepat itu bisa minimal 2,5 jam 2,5 jam untuk ujian. ujian itu presentasi untuk orang yang Paling pintar dari itu. sesi presentasi sampai tanya jawab itu untuk orang yang istilahnya sedikit kesalahan lah, Sedikit minor kesalahan. sedikit kesalahan ya. Kalau aku ya mungkin ya sekitar 3 jam. 3 jam 3 jam lah. Ya sampai mungkin 3 jam. Saya nggak tahu juga nanti ya, mudah-mudahan tapi enggak lah, udah lumayan Mudah-mudahan siap ya. lah. Siap. Terakhir pulang kapan, Mas? Terakhir pulang ke Indonesia. Terakhir pulang kapan ya? Terakhir pulang Agustus, Juni, Juli. Terakhir pulang Februari tahun lalu. kan tahun ini Sampai lupa. 2019.
Terakhir pulang kapan ya? Saya Sampai lali rek. Kapan pulang? 2018. 2018. Enggak, terakhir pulang itu waktu ini Kuliah tamu. konferensi kuliah tamu Ke itu kapan UMM. tuh? Kuliah tamu UMM akhir tahun. Akhir Akhir tahun tahun 2000. 18. Nah, itu saya pulang itu. Terakhir Pulang pulang. terakhir. Nah, itu terakhir saya nginjak kaki di Indonesia, ya itu. Gak kangen Gontor, Pak? Nah, Gak kangen Gontor? kalau kangen Gontor ya, nah kangen sih. Kangen ya? Kalau kangen rumah kangen. Ini pun saya mungkin kalau pulang rumah ini ya, Hmm. nggak tahu rumah saya bentuknya seperti apa. Karena sudah direnovasi. Eh, boleh saya jelaskan ya, rumahnya Basri itu tepat di pojok pinggir pondok pesantren Gontor Darussalam. Sekarang gedung Sekarang depannya udah diganti, Mas. udah ganti. Terakhir saya Udah datang ganti. 2014 saya datang di sana. Sekarang udah ganti. Depannya udah ganti. Sudah tingkat berapa? Dan rumah rumah saya itu juga sudah direnovasi Dipindah atau sama masih desanya. tetap? Hah? Lokasinya masih sama? Lokasi sama, cuma wajahnya di rumah sebelah. Kalau dulu kan hanya satu lantai, sekarang udah 2 lantai 2 lantai ya? Wah di, mantap. di, dinaikkan. Karena saudara banyak, jadi Ma- dinaikkan biar dapat Keluarga tambah. besar masih ngurus pondok pesantren nggak? Masih. Ah, lebih Ya, tepatnya pondok pesantren atau apa itu? Yang di belakang itu. gimana? Lebih tepatnya itu pondok pesantren atau apa itu? Yang di belakang rumah. Ya itu pondok pesantren. Pondok pesantren ya? Nah, pondok pesantren itu semua pondok pesantren. Dari depan, belakang itu semua pondok pesantren. Keluargamu itu sebenarnya ada hubungan sama keluarganya kayak apa ya, pengurus besarnya Gontor apa enggak sih? Kalau dikatakan hubungan darah atau enggak? Kalau dikatakannya eh, kalau dikaitannya kalau keluarga darah sih nggak ada ya. Enggak ada. Kalau dari istilah keluarga darah sih nggak ada. Cuma mungkin kayak eh, ya ada apa ya? Ada inilah maksudnya Kepercayaan. Dipercayakan pada ada amanah, amanah. kepercayaan lah dulu. Nah, Nah, mana? Tapi kalau keluarga darah sih nggak ada. enggak ada. Mungkin ya itu ada. Misalnya kayak kalau orang sekarang itu kayak mbahnya saya itu sama pendiri Gontor mungkin plek gitulah, teman plek gitu. CS-an. Tapi kalau 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 saudara keluarga itu nggak ada sih, Enggak ada. nggak ada. Kalau maksudnya apa ya, darah lah, hubungan darah itu nggak ada. Kalau hubungan darah nggak ada, kalau dari silsilah. Oke. Cuma mungkin ada timbal baliknya ada. Dari seorang Basri yang dulunya apa ya, santriwan santriwan sampai sekarang jadi calon master gimana itu, gimana bisa ada perbedaan apa enggak antara kehidupan seorang santri dan mahasiswa master? Soal kehidupan, Atau mungkin dari santri itu juga mempengaruhi seorang Basri sampai bisa survive di sana. sampai bisa survive sampai sekarang gini ya. Hmm. Sebenarnya dari segi kehidupan adalah ada sebagian apa yang saya dapat dulu waktu ketika menjadi santri yang mungkin itu mempengaruhi saya sampai sekarang saat ini itu ada. Itu ada. Ya kita ambil contohnya kayak
kedisiplinan lah. Jadi kan dulu kalau saya belajar di Gontor, di pondok saya dulu Gontor, itu kayak kedisiplinan itu ya begitu ketat Pak, begitu ketat. Harus bangun jam segini, makan jam segini, gini. Pokoknya semua on by time, semua on by time. Jadi semua diatur dengan waktu yang tepat. Jadi nggak bisa kita, istilahnya kalau orang luar molor gitu, nggak bisa. Juga. Bisa. Terlambat Itu, dikit hukum. nah, tambah dikit ya gitulah. Itu sangat berpengaruh di saat-saat saya seperti ini, saat di master ini. Ya, kenapa? Karena ya, memang sebenarnya kalau yang saya dapatkan di sini, memang yang pertama kita harus disiplin. Disiplin waktu, kita harus Apalagi ngadepi bertemu dengan, profesor-profesor ya. nah, bertemu dengan profesor itu harus benar-benar tepat waktu. Karena jam mereka itu sangat sibuk. Jam-jam profesor-profesor itu apa ya, padat lah istilahnya. Betul. Jadi mereka banyak antara di dalam kampus dan acara di luar kampus kan juga banyak. Jadi kalau janjian segini, oke, ya harus gini, tepat waktu segini datang. Atau kadang aku sebelum jamnya itu udah datang, jamnya udah datang, udah. Dan nunggu ya. Kalau misalkan dia minta presentasi, jadi besok presentasi ini ya, gitu. Jadi aku setengah jam itu udah di ruangan itu udah nyiapin apa, proyektor udah siapin sendiri, ya udah presentasi gitu. Jadi yang pertama ya itu yang mungkin yang bisa saya ambil dari Gontornya itu, yang pertama adalah satu yaitu kedisiplinan. Yang kedua adalah ya mungkin masalah ilmu agama lah. Ilmu agama itu basicnya ada lah. Soalnya kalau di sini ketika kita survive di luar ini masih di Malaysia. Mungkin kalau kita nanti ke arah ke Europe, Jepang, Jepun, Cina atau Eropa itu udah muslimnya dari minoritas. Itu mungkin untuk apa, tingkat agama itu perlu dikuatkan. Seperti itu. Karena kan banyak stereotip di masyarakat, misalkan orang yang pondok di santri itu akan sulit berkembang untuk di wilayah ilmu duniawi ya misal. Karena mereka stereotipnya membagi dua antara agama Islam dan ilmu duniawi ya. Ya. Nah, itu kan stereotip yang berkembang di sana, bahwa pesantren ya urusannya agama tok, agama. Makanya saya ambil contoh seorang Basri dari kehidupan dua itu. Jadi kalau soal ilmu itu ya, kalau bagi saya, kamu mau dari awal dari santri mau jadi seorang engineer itu nggak masalah. Maksudnya jangan satu perubahan itu dianggap sebagai satu problem. Selama kamu mau berusaha dan belajar. Gitu. Semua kamu mau berusaha dan belajar. Soalnya ketika saya dari pondok ke UMM dulu ya, kita yang kalau kita kan kalau S2 ini kan saya udah dari UMM, dari teknik nanti ke teknik. UMM-nya nanti terakhir itu. UMM-nya masih ini. Sekarang dari pondoknya keluar menuju ke arah engineering kan. Nah, dari keluar pondok menuju ke arah engineering itu sebenarnya pertama kali yang saya rasakan ya awalnya blank. Awalnya tuh blank. Saya belajar apa ini? Oh, bentar.
Tapi saya sebelum ke pondok saya udah masuk SMP ya. SMP ya. SMP, dan di SMP itu ada elektronika. Dulu Hmm. di SMP itu ada elektronika. Ya, ada Jadi saya pelajaran elektronika resistor sederhana itu paling zaman dulu. kayak resistor, komponen-komponen elektronika, resistor, kapasitor, dioda dan lain-lain. Nah, dulu pernah mendapatkan ilmu di situ, dan ilmu itu salah satu menjadi acuan saya. Hmm. Nah, kemudian saya dari pondok belajar agama dan lain-lain. Pokoknya masalah lebih ke agama dan kehidupan beragama, kehidupan. Kemudian masuk ke arah engineering. Nah, Itu memang pertama pi- blank. pilihannya kenapa kok engineering? Biasanya orang gontor kalau keluar ya paling enggak bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau fakultas agama Islam. Kenapa saya pilih engineering? Dulu, kenapa ya? Ingin saja. Ingin Jadi, toh. ya, jadi gini, sebenarnya nih keinginan saya untuk ke arah engineering itu sebenarnya eh, satu, saya udah punya apa basic tadi di tingkat SMP. Hmm, Jadi saya udah punya sedikit basic di pengetahuan ya. tingkat SMP. Nah, dan kemudian saya ketika di pondok itu, ketika sudah, kan setelah Hmm, lulus itu ada masa pengabdian 1 tahun. hmm, Nah, di masa pengabdian 1 tahun itu, walaupun saya belajar di pondok, tapi ketika kuliah di Gontor, saya kuliah 1 tahun di Gontor, itu ilmunya nggak nyambung sama sekali. hmm, Maksudnya saya nggak bisa menerima gitu. Bukan nggak nyambung, tapi saya nggak bisa menerima. Saya nggak, kurang, artinya hati ini kurang srek lah istilahnya gitu. Kurang kurang puas lah. Jadi saya udah, walaupun saya udah belajar agamanya, sudah belajar ilmu-ilmu agama, hadis, tafsir dan lain-lain, kemudian saya kuliah di bidang agama, hmm. dulu Usuluddin, perbandingan agama. Saya udah kuliah di situ 1 tahun, tapi rasanya nggak pas gitu, nggak pas gitu. Saya berpikir terus, ya karena saya ingin suatu yang berbeda dan ingin survive keluar, Hmm. maksudnya ingin apa ya, survive keluar, rasanya mencari ilmu lain di luar dari semua jurusan. Saya lebih ke pilihnya ke engineering tadi, ke Engineering. elektronik tadi. Hmm. Dulu udah banyak sih pertimbangannya dulu soal masalah. Jadi kalau di UMM dulu kalau nggak salah saya pilihan utamanya itu kan ada 3 pilihan ya. Ya, Itu waktu mendaftar di elektronika. UMM itu ada 3 pilihan. Nah, itu aku pilihan pertama teknik elektro. Hmm. Keduanya itu informatik, ya informatik. Hmm. Ketiganya itu HI, Hubungan internasional. hubungan internasional. Nah, aku ya nyantolnya ya yang pertama itu, karena itu tadi itu. Ah, mantap. Sama, Ya sama udah, seperti saya. enak Saya banget. juga pilihan pertama adalah teknik elektro ya. Pilihan pertama sudah teknik elektro saya. Jadi hampir sama seperti saya. Nah, ya. Jadi itu masuk ke engineering, ya itu ya keinginan lah. Jadi sebenarnya dari apa? Atau orangnya istilahnya, kalau orang teknik mungkin orang yang suka otak-atik barang gitulah. Hmm. Mungkin dari gitu juga bisa. Dan ya dari sini saya menemukan feel-nya itu ada. Oh, belajar belajar soal teknologi itu emang benar-benar fun gitu. Hmm. Saya menemukan fun-nya, walaupun kadang ya
susah, nggak tahu blank harus ngapain gitu kan. Tapi fun-nya itu untuk belajar itu ketemu, itu aja. Jadi lebih sukanya itu. Yang pertama itu, yang kedua mungkin dulu kalau aku lebih lihat ke peluang kerja juga ya, Peluang kerja. ke peluang kerja. Jadi ketika habis ketika saya dulu kan kuliah di perbandingan agama, habis dari pondok kuliah di Gontor perbandingan agama, saya bingung untuk ini, untuk dunia kerjanya gimana gitu. Apakah saya Saya cuma keluar terus hanya membandingkan mungkin agama ada tok itu ya? peluangnya, tapi nah mungkin orang ada itu peluangnya, tapi kalau saya sendiri kok kelihatannya masa harus ke agama gini sih, nggak bisa ke yang lain gitu. Hanya ya saya harus melakukan lompatan lain untuk lebih funnya. Oke. Dulu kan selama di kantor pindah ke UMM dulu ya. Pindah ke UMM. Di UMM kan pasti awal-awalnya bingung ya katamu. Bingung. Nah, menemukan bahwa jalan yang kamu ambil ini adalah yakin, ya wis aku tak di sini aja wis. Ambil ini aja. Kan banyak sih orang-orang yang mungkin 2 semester pertama, 3 semester pertama itu ragu-ragu, iya ta aku di sini padahal backgroundku bukan di sini, atau orang merasa salah jurusan. Nah menurutmu gimana, kamu merasa salah jurusan atau enggak? Uh, Kalau masalah kita anggap salah jurusan sih enggak ya. Salah jurusan itu kalau bagi saya enggak ada. Cuma kalau masalah blank itu awal-awal ada. Karena Jadi kalau ketidaktahuan. ketika masih blank ada. Tapi di situ ada satu titik yang membuat aku kepacu lagi. Jadi ketika pas maba, Ospek lah, ketika pas maba ospek itu ya. ada satu trigger untuk memacu saya. Itu LSO robotika. Jadi saya dan Basri dulu berteman di LSO Robotika. Ya. Saya tahu dulu ada presentasi di depan. Terus saya yang presentasi. Masa saya yang presentasi? Seingatku ya. Sama ini, sama Pak Aulia, sama Pak Aulia. Pak Aulia. Arif Ardana. Mungkin kapan-kapan habis ini saya juga pengen berbincang-bincang dengan Pak Aulia. Ada kisah yang menarik yang bisa diceritakan dengan Pak Aulia. Jadi itu yang membuat apa istilahnya, kalau kita bilang men-trigger lah. Yang men-trigger saya itu yaitu ketika pas maba itu, wah ini saya suka ini gitu. Robot nih, saya suka nih. Saya nggak tahu ilmunya tapi. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dilakukan di situ gitu. Nah, ada sesuatu yang bisa dilakukan, ada yang disukai. Yang pertama itu ada satu yang disukai dulu. Masalah melakukan itu kan ya, kalau kita niat pasti kita melakukan. Pertama, wah ini ada yang saya sukai nih. Nah, akhirnya ya terpacunya ya di situ. Ya dulu ke situ, udah daftar ya karena ada yang suka, ada saya sukain itu, yaitu suatu jadi motivasi dari saya sendiri. Jadi saya harus bisa gitu. Jadi saya harus bisa, akhirnya ya itu kita belajar di situ. Oke. Mulai dari nol lagi. Sekarang yang diambil topiknya apa? Mekatronik,
di bagian kan banyak Sekarang topik mekatronik. sebenarnya untuk jurusannya tetap mekatronik. Cuma kalau di tesis saya ini ke biomedik, ke ini biomedik, ke Biometrik ya, pengolahan sinyal dan sebagainya untuk pengolahan sinyal human lah, ke arah humannya, pengolahan oh, sinyal di EEG, EMG hmm. dan itu. Nah, kira-kira dulu bekal selama kuliah S1 yang apa elektro general sekali kita banyak bicara baik dari energi sampai pengolahan sinyal elektronika yang kecil itu kan dibicarakan semua. Kira-kira cukup enggak? Karena ketika saya dulu S2, saya kan milih kontrol ya. Nah, Ya, dari S1 yang mata kuliahnya kecil-kecil, diulas sedikit-sedikit, tiba-tiba saya masuk spesifik di kontrol stres ya. Isinya kok persamaan kok, gak paham. Jadi selama 1 semester saya ngeblank juga di situ. Jadi terpaksa membuka kitab-kitab, hampir 2 buku saya habiskan untuk mempelajari persamaan melengkur nggak jelas gitu. Ya kira-kira pengalamanmu gimana pengalaman? ya mungkin hampir sama ya, Hampir sama. hampir sama, mungkin hampir sama juga. Tapi kalau kalau saya di sini by research kan, Hmm. by research. Jadi uh, lebihnya terarah gitu loh. Jadi area-area yang sesuai topik di tesis saya, yaitu aja yang saya pelajari. Hmm. Jadi misalkan kan saya ini di IMG signal, IMG signal, jadi saya mempelajari di area filtering signal sampai proses ke feature extraction. Ciri-ciri sinyal Nah, itu kalau seperti ini bagaimana itu dikelompokkan gitu ya. ya ke feature extraction dikelompokkan, habis itu melakukan ya similarity seperti itulah, metode-metode similarity dan ya gitu. Jadi karena saya lebih ke riset, jadi lebih lebih ke apa ya, belajarnya lebih terarah, jadi nggak nggak buyar kemana-mana. Nggak ambiar kemana-mana. Nah, jadi nggak ambil kemana-mana. Tapi ya tetap belajar yang lain juga, kayak Oh. ya kayak klasifikasi dan apa kemarin yang sempat saya tanya ke sampean itu trajektori ya. Ini trajektori. Nah, ke arah situ, ke arah trajektori, karena human kan juga gerakan tubuh, Oh. kita perlu analisa 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 gerakan trajektori gerakan gerakan tubuh tubuhnya maksimal. manusia. Menarik itu. Nah, itu juga mempengaruhi kan, dari segi gerakan kita juga juga analisa juga. Jadi ya ke arah yang itu, jadi nggak membuyar lah kemana-mana. Tapi ya blank tetap ada, ya kayak sampean itu blank. Saya dari signal, wah ini signal ini nggak pernah masuk dulu. Wah, bolosan nih kira. Signal ini dulu nggak pernah masuk nih, karena pengajarnya ya Bu Alif. Isinya rumus tok. Ya, isinya angka semua. Nah, ini. Di sini saya punya teman lah, ada beberapa teman dari Chinese, jadi Cina, Chinese real Chinese dari Chinese atau orang Malaysia keturunan Chinese? orang Malaysia keturunan Chinese. Cina. Orang Malaysia keturunan Cina. Itu lumayan expert ya. Kayak di signal-signal itu dia apa ya? Di atas rata-rata lah. Karena sangat berbeda gimana orang, walaupun dia orang Malaysia keturunan Cina, tapi
kelihatannya sistem belajarnya dia itu kayak ngikutin bener-bener ngikutin Cina gitu mungkin gitu. Jadi Nah, berbeda lah. ngomong-ngomong sistem belajar ya, ngomong-ngomong sistem belajar, Ya, saya pengen tanya bagaimana militansi keuletan mahasiswa-mahasiswa perbandingan yang sampean alami waktu dulu S1 di Indonesia, kemudian dibandingkan ketika S2, gimana soal militansi, cara belajar, apa yang bisa diceritakan? Mungkin dia bisa membantu orang-orang untuk cara belajar. cara belajar dari ini soalnya agak putus-putus men. Oh, putus-putus ya. Cara belajar Ya, kan sampean kan pernah sekolah di dua negara yang berbeda, tentunya budayanya nah, berbeda. Nah, saya mau tanya militansi pelajar di sana dibandingkan dengan ketika dulu di Indonesia, atau cara belajarnya apa yang beda? cara membedakannya eh sebenarnya kalau dari secara keseluruhan itu hampir sama. Secara keseluruhan itu sebenarnya cara belajarnya itu hampir sama. Cuma yang sedikit berbeda itu di sini itu antara karena di sini di Malaysia ini sekolah-sekolah itu kalau di Indonesia hanya satu ya, SD misalkan sekolah negeri, Hmm, SMP negeri, hmm, memiliki kurikulum satu yang sama. hmm, Misalkan SMP, SMA atau apa kuliah itu hanya memiliki untuk yang SMP SMA ya itu memiliki kurikulum yang sama. Tapi kalau di Malaysia ini itu ada beberapa sekolah kebangsaan. Gitu. Jadi kalau cara belajar dilihat dari area apa, tempat sekolahnya dulunya, sekolahannya background sekolah dulu. itu kelihatannya untuk sekolah-sekolah apa dari kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Cina itu kayak lebih unggul gitu. Hmm, Jadi mereka itu kayak lebih kayak keunggulannya itu ada. Jadi apa ya? Ya lebih lebih advance dikit lah daripada yang contoh, bangsaan-bangsaan lain. contoh. Contohnya, Apa? kalau contoh. Contohnya ya eh, dari segi kedisiplinan sama segi altitude juga. Segi Meskipun kedisiplinan dan segi altitude. meskipun Chinese ataupun keturunan Chinese, tetapi Nah, attitude juga masih ada ya, masih bagus ya, ya atau altitude malah ada. lebih bagus dibanding orang Indonesia pada Kalau di umumnya. sini pada umumnya Hmm, pada umumnya sebenarnya pada umumnya sama. Pada umumnya ya sama. hmm, Pada umumnya sama. Cuma kalau di kampus ini, kalau aku melihat orang S1 di sini yang keturunan Chinese ini rajinnya itu ada. Walaupun dia udah semester lebih rajin namanya. semester 7 itu kadang mereka malah lebih rajin. Jadi apa? Ya pokoknya semangatnya tuh masih ada. Maksudnya kalau orang Konstan Indonesia ya kok ya. semangatnya masih ada lah. Hmm, Ya, di sini tuh mereka kalau orang Chinese itu lebih rajinnya itu ada daripada orang lain, hmm, daripada kebangsaan-kebangsaan lain. oke. Dan itu kadang yang ya yang bikin saya semangat juga itu. Jadi kayak oh dia
Oh udah, karena saya di sini juga ini ya, saya untuk ngerjain master nih, saya juga ada satu student S1 Hmm. itu yang Satu grup, istilahnya satu grup. grup saya itu orang Cina juga, Hmm. dan dia bertanyanya itu banyak gitu. Jadi rasa ingin tahunya itu banyak, kemudian rajinnya itu ada. Jadi ya kadang dia akan datang lebih awal, terus kadang malam dia menanyakan sesuatu ke saya. Kadang saya pun sampai kewalahan untuk menjawab. Harus buka Saya buku pun ya. agak bingung. Ini benar, saya agak bingung untuk menjawabnya, ini siapa sih? Angka-angka yang saya tuliskan kayak formula itu saya tuliskan, karena dia bingung. Dia sering tanyakan, kenapa kok gini gini, kenapa gini dia. Sampai saya itu sendiri bingung untuk menjelaskan. Hmm. Apalagi kayak di langkah-langkah percobaan di riset gitu, di penelitiannya dia, itu kan kadang saya kan juga tahu, karena saya juga ikut membantu dia, membimbing dia untuk menyelesaikan skripsinya dia. Hmm. Karena saya di 2 tahun itu pernah satu orang Malaysia dan yang satu orang Cina. Perbedaannya itu, orang Malaysia ini lebih ke pasif. Orang Malaysia yang saya bimbing ini lebih ke pasif, dan orang Cina yang saya bimbing ini aktif sekali. Keaktifannya itu Luar biasa. luar biasa. Nggak malu bertanya. Nggak malu bertanya, jadi tanya terus. Tapi kan Itulah. ada sisi positifnya berarti. Ya ada sih Mas. Segi Memaksa positifnya ya, memaksa saya harus sampean untuk belajar lagi. belajar. Oke, mantap. Oke. Ini balik lagi ke awal ya. Balik lagi ke awal karena saya kan dulu juga belum tahu. Cerita sampean kok bisa nyampe di situ tuh saya juga belum tahu. Kayaknya ada cerita yang bagus itu. Cerita kenapa saya nyampe sini ya. Heeh. Eh, dari awalnya itu saya kan awalnya habis lulus dari UMM itu kerja di Bogor, Udah di kerja Power itu ya System. posisi Nah, ketika kerja itu saya mendapat tawaran dari teman saya. yang sudah ada di situ. Bukan, Hmm. dia teman saya ini di Ponorogo, Hmm. di Ponorogo, di kota saya. Hmm. Dia dia nelpon. Nah, teman saya ini punya teman orang Malaysia. Nah, dan orangnya itu punya misalnya direktur perusahaan lah, manajer manajer perusahaan, Hmm. punya perusahaan gitu, menawarkan pekerjaan ke saya gitu, menawarkan pekerjaan saya Awalnya ditawari kerja dulu. ditawari kerja dulu. Jadi saya jatuh ke Malaysia awalnya itu ditawarin kerja dulu di area kereta cepat, Hmm. kereta cepat Malaysia, misal kereta listrik lah, Hmm. kereta kereta listrik Malaysia. Saya ditawarin kerja dulu di area situ. Oke, saya terima. Sesampainya di sini, saya ketemu sama Dokter Zunaidi. Nah, itu yang nawarin itu temennya Dokter Junaidi Ya, atau yang nawarin itu temennya per, Dokter Zunaidi. atau perusahaannya Dokter Junaidi atau CV-nya Dokter Junaidi atau bagaimana? Uh, saya Dokter Zunaidi ini kan dulu bagian entrepreneur di Unimap. Hmm.
Dr. Junaidi ini bagian entrepreneur Unimed yang menghubungkan antara kampus dengan perusahaan-perusahaan. Jadi yang kayak mencarikan dana riset, nah itu Dr. Junaidi ini. Dr. Junaidi ini yang mencarikan dana riset. Nah, teman yang menawarkan pekerjaan saya itu mungkin ada ini hubungan sama Dr. Junaidi. Junaidi kerjasama dengan kampus. Nah, saya ketemu dengan Dr. Junaidi itu. Itu cerita, kemudian pokoknya pertama cerita masalah pekerjaan dulu di Bogor itu gimana. Saya cerita gini. Saya bekerja di bagian elektrikal, di maintenance dan lain-lain, proteksi seperti itu. Nah, di akhir sesi dia nyinggung, mau nggak kuliah S2? Itu akhir ngobrol-ngobrol itu dia menyinggung, mau nggak kuliah S2? Itu Dr. Junaidi yang nawarkan. Ya saya secara pribadian ya saya juga jawab aja, saya Kesempatan. mau aja, cuma kondisi saya nggak punya dana, saya nggak ada biaya, saya gitulah. Saya nggak ada biaya, jadi saya mungkin kerja saja. Tapi Dr. Junaidi, untuk biaya mungkin saya bisa carikan, gitu. Bisa dicarikan melalui tadi proyek-proyek perusahaan tadi akan dilimpahkan di dananya diambilkan dari situ. Ada dana riset lah. Jadi dana riset R&D perusahaan itu masuk ke area kampus lewatnya Dr. Junaidi. Nah, Dr. Junaidi orang yang tugasnya membagi ke dosen-dosen, ke ini siapa yang mau mengerjakan riset ini dari perusahaan ini uangnya. Nah, gitu. Nah, jadi dari dana riset R&D itu digunakan untuk kuliah S2 saya. Hanya ya kemudian karena Dr. Junaidi ini bukan dosen, dia ya direktur entrepreneurnya, dia bukan dosen, dikenalkan lagi ke Profesor Wan Khairul Nizam. Saya dikenalkan ke Prof. Wan Nizam. Itu posisi belum diterima kuliah. Posisi belum diterima kuliah. Belum diterima kuliah. Itu masih mencari supervisor. Kondisi saya masih belum punya supervisor, saya mencari supervisor, yaitu dikenalkan ke Prof. Wan itu. Sama Prof. Wan, saya disuruh presentasi. Dulu saya suruh presentasi, saya nggak tahu presentasi apa. Katanya presentasi pekerjaan terakhir kamu apa, yang kamu project kamu terakhir apa di perusahaan itu. Ya udah, saya presentasi itu aja, ya yang saya kerjakan dulu. Yang saya kerjakan dulu itu, yang saya presentasikan itu ini, facility study PLTS, facility study PLTS di Sumbawa. Visibility study. Facility study PLTS di Sumbawa. Sekarang PLTS-nya udah jadi, Mas. Iya, iya. PLTS udah jadi. Iya. Boleh cek ada 3 tempat. Itu yang kerjakan saya. Pringgabaya, Selong, Pringgabaya, sama satunya lagi daerah mana? Pokoknya ada 3 tempat di Sumbawa sana. Pringgabaya, Selong, sama Kupang. Pringgabaya, Selong, Kupang. 3 kali 5 megawatt. Udah jadi sekarang, udah jalan. Udah jalan. Kenang-kenangan lah, kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang bermanfaat untuk masyarakat di sana ya. Ya. Jadi itu yang saya presentasikan. Kemudian minta transkrip nilai ya. Prof. minta transkrip nilai, lihat transkrip nilai,
nggak dilihat semuanya, dia nyari kalkulus, dari kalkulus sama Matematikanya dulu yang dicari, terus mekatronik. Enggak, nyari kalkulus sama mekatronik. cuma dua objek itu. Karena kan itu jurus fakultasnya mekatronik. Hmm. Kalkulus, mekatronik sama apa ya? Matematika nggak tahu, dia bisa nggak pernah tuh. Pokoknya saya tahu dia pernah ngomong, oh bisa ini, karena di sini ada kalkulus, ada mekatronik, gitu. Ada mekatronik, ada kalkulus. Jadi dia bisa nih masuk sini, gitu. Oke, dia masuk sini, bisa. Saya supervisornya, Rahman gitu. Saya supervisornya, kemudian bicara soal Pembiayaan. dana tadi, akhirnya deal, semua dibiayain, gini, deal. Ya udah, akhirnya suruh submit dokumen, udah selesai. Jadi saya mendaftar itu ya karena ada bantuan dari Prof Wan tadi itu. Artinya Prof Wannya yang kan kalau di sini kan kita daftar S2 itu kayak ada 2 jalur men. Ada 2 jalur. Yang pertama itu reguler. Itu reguler itu ya kayak jalur biasa, umum, jalur biasa. pendaftar Kita dulu. mendaftar, setelah diterima baru cari supervisor. Supervisor ya, Atau sama kayak saya itu. kita mendaftar Baru reguler. atas nama supervisor. Oh, Nah, iya. kalau saya kan mendaftar atas nama supervisor. Jadi supervisorku yang membawa dokumen-dokumen saya itu untuk sidang. Untuk sidang ini anak ini diterima, gitu. Saya yang nanggung gitu. Saya gitu. Ah, Jadi ada diterima. Ya. Dan ya udah diterima. Dia udah ngomong, udah kamu diterima, offer letter keluar mungkin 2 bulan lagi gitu. Ya udah, 2 bulan lagi keluar offer letter. mantap. Nyangka nggak? Sebelumnya nyangka nggak? Hah? Sebelumnya menyangka. Sebelumnya nggak nyangka juga sih. Enggak. Nggak nyangka sama sekali. Saya nggak ada kepikiran untuk ngambil kuliah S2 di Malaysia itu nggak ada. Kalau dulu rencana mau ngambil S2 itu ada. Setelah S1 kerja terus ngambil S2 itu ada rencana. Cuma untuk mengarah ngambil ke Malaysianya itu nggak ada rencana. Soalnya ketika saya membaca apa? Karena kan dulu kan waktu S1 ya, S1 semester terakhir, aku nyari kampus-kampus luar negeri. Itu kebanyakan S2 itu apa? Pengalaman bekerja. Kok apa? Direkomendasikan ada pengalaman bekerja gitu kan. Jadi banyak yang direkomendasikan rekomendasi pengalaman bekerja. Akhirnya ya udahlah kerja dulu lah gitu. Kerja dulu sambil nyiapin, karena dulu dari saya emang berkeinginan untuk S2 di luar negara. Tapi melihatnya dari itu ada pengalaman bekerja, ya udah saya bekerja dulu. Nah, ya bekerja 3 bulanan, 4 bulan, 3-4 bulanan hanya di kuliah di sini di Malaysia ini. Dari pengalaman kerja ini. Kooperatif nggak orangnya? Kan beda budaya. Beda budaya. Kooperatif enggak? Pengalaman bersama profesor. Pengalaman bersama profesor enak nggak? Kan beda budaya, beda adat istiadat. Sama profesor enak. Jadi emang budaya sedikit berbeda juga sih ya. Dan dari segi sama profesorku enak sih, karena biasanya setiap kita ada apa
profesor ini yang satu yang saya suka terbuka dia. Dia terbukanya itu ketika terbukanya itu apa ya? Nah, kalau ada problem atau apa ya, dia selalu membuka lebih awal. Jadi kayak gini, bukan terbuka ya, apa ya rasanya? Lebih peduli care gini ya. Humble lah, lebih humble. Oh ya. Jadi kayak kita sama profesor tuh kayak nggak ada gap gitu. Jadi kayak 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 nggak ada cenderung kecanggungan itu nggak ada. Kalau saya sama Prof. Wandi ya, nah Prof. Wandi pertama dia yaitu tadi open, dia selalu open, makanya kamu ada masalah, ada problem, segera ngomong gitu. Nggak usah nunggu kapan-kapan, walaupun malam pun langsung aja malam pun habis isya nggak apa-apa, kamu ngechat saya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak every time dia siap gitu loh. Dan dia nggak akan mempermasalahkan itu. Dia nggak akan, kalau kita ngechat jam malam jam 11 atau subuh terlalu pagi gitu nggak masalah. Dia nggak akan, dia kalau kadang kalau buka HP dia kadang langsung akan jawab. Karena itu pernah saya alami juga. Dan saya pernah chat habis isya gitu kan, dia langsung jawab juga ketika posisi dia memegang HP. Atau kadang dia dalam kondisi dia yang mau nanya saya dulu. Nah kan ada sesuatu yang dia perlu tanyakan ke saya, ya dia ngechat jam 12 malam itu kan pernah. Jam 12 malam ngechat malah soal bukan soal pribadi ya, tapi soal masalah riset ya, soal masalah kuliah saya, di riset saya. Dia jam 12 malam ngechat ya udah saya chat lagi. Ya, jadi kayak apa ya? Enjoy lah orang. Jadi kalau lebih terbuka, enjoy, dan lebih sharing lah. Maksudnya, nah sama satu lagi, ketika ada project-project baru, dia akan sharing langsung. Itu yang paling suka. Nah, jadi ketika ada project baru, dia akan langsung melakukan sharing. Terus bagianmu ini Ya. pembagian job desk. Hah? Pembagian job desk. Nah, bagian job desk gitu juga. Nah kan di bawahnya Prof. Man ini nggak cuma ada sekitar 7 anak. Jadi ketika dia ada project baru, dia akan ya semuanya diajak. Siapa yang siap. Oke, ini yang kamu ambil, kamu ambil. Nanti lawannya segini. Ya, gitu. Dari setiap Sama project itu, itu mahasiswanya dikasih fee atau enggak? Biasanya kan ada di kawasan Europe itu kan gitu. Setiap project mahasiswanya di ada fee-nya. Kalau di situ apa fee-nya itu juga sudah termasuk beasiswanya? kalau project fee-nya di luar beasiswa. Jadi ada kan ada beasiswa sendiri ya. Kadang ada project lain atau pengembangan apa lain itu sendiri lagi, beda lagi. Itu beda lagi. Ya jadi ya itu.
Oke, Tapi kadang ya itu dia akan sharing dulu. ini kan mau mau lulus ya, mau lulus. Nah, setelah Ya, setelah ini harapannya Pak, atau berapa, mau lanjut lagi atau mau pulang dulu atau bagaimana? harapannya saya plan untuk lanjut lagi sih, rencana untuk lanjut lagi Target karena ada target lokasi berikutnya di mana? target selanjutnya nih nggak jauh lagi kok. Saya kurang tahu di mana. Cuma kemarin sempet ada tawaran ke Eropa. Cuma kemarin sudah ngobrol-ngobrol, kelihatannya nggak nggak cocok gitulah istilahnya. Nggak cocok. Akhirnya saya saya cancel. Akhirnya kemarin ada juga eh, ada satu dosen dia mau nerima saya gitu di kawasan Asia saja, masih Asia Asia Tenggara. Asia Asia Tenggara. Di sisi Profman ya, kalau Profman mau nerima saya, kalau kamu mau S3 oke sama saya lagi nggak masalah gitu. Kalau Profman gitu, tapi ini aku mau mencoba ke dosen yang lainnya, Hmm. dan mungkin beda kampus lainnya juga. Iyalah, harus ya. Ya, Hmm. ya itu rencana ya, plannya insya Allah ya tahun depan ini masih mempersiapkan juga di bahasa juga, karena saya yang diminta 2 tahun terakhir sertifikat TOEFL-nya 2 tahun terakhir, jadi saya harus mempersiapkan bahasa lagi Hmm. untuk tes TOEFL-nya di di sisa tahun 2020 ini. Ya mungkin ya insya Allah 2021 Hmm. nggak tahu juga. Ya Hmm. tapi rencananya ke situ, Hmm. tapi Rencananya. nggak tahu nantinya gimana. Mantap. Ya kayak rencananya bekerja tiba-tiba kuliah gitu kan. Nggak tahu ya. Nah kita nggak tahu, makanya rencananya karenanya ke situ. Cuma kalau udah supervisor udah ada, untuk S3 supervisor udah ada, tinggal Tinggal persiapan di saya persiapan. sendiri ya. Ini Oke, rencananya ke situ. oke, terakhir nih, udah hampir 1 jam lebih. Pesan-pesan dari seorang Basri pada, mungkin khususnya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih di Indonesia atau dalam lingkungan saya pribadi, mungkin anak-anak mahasiswa saya, pesan-pesan. Oke, oke, untuk pesan-pesan ya, untuk pesan-pesan untuk mahasiswa yang di Indonesia, yang khususnya untuk teknik elektro UMM dan adik-adik yang ada di robotika UMM, itu saya nggak ada pesan khusus, cuma uh, di bidang engineering ini berkembangnya sangat cepat. Jadi kita harus sering membuka wawasan kita, kita harus tingkatkan uh, kedisiplinan kita harus meningkatkan kedisiplinan. Dari segi pengalaman saya di Malaysia ini, tingkatkan kedisiplinan, kemudian jangan malas untuk menguklik atau menggali
satu ilmu itu, jangan malas untuk menggali satu ilmu itu. Ya pokoknya intinya disiplin lah, tingkatkan disiplinan. Jangan malas, tingkatkan kedisiplinan. Karena sebenarnya di teknik elektro ini kalau kita belajar dari awal, dari buku awal, itu untuk berkembangnya akan sangat lambat, Makanya itu kita harus sering rajin mencari informasi di negara lain. Sering cari informasi di negara lain. Apalagi informasi terbuka ya. Ya. Apalagi informasi terbuka ya, sangat terbuka. Ya, apalagi sekarang ini informasi sangat terbuka. Riset-riset banyak dipublish, seperti itu. Pelajarin lah dari situ. Jadi kalau saya pernah diskusi sama Prof. Wan tentang perkembangan suatu negara itu berkembang itu tidak dipengaruhi oleh bahasa. Jadi sebenarnya tidak ada negara yang maju itu karena bahasa Inggris. Jadi kalau bagi mahasiswa S1 yang bahasa Inggrisnya lemah, jangan takut. Jadi karena sebenarnya tidak ada negara yang maju menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat Cina, Jepang, Korea, mereka semua menggunakan India. bahasa mereka. Kecuali orang negara yang memiliki dasar bahasa Inggris loh ya. Itu. Nanti kita mau berusaha aja, terus perbanyak penelitian riset itu aja. Oke, mantap saran dari seorang Basri. Penelitian riset di bidang yang kamu sukai. Mantap sekali saran-saran dari Mas Basri. Kita tunggu kepulangan beliau memberikan kontribusi untuk kita ya. Kita tunggu ya. Semoga tesisnya segera selesai. Amin. Segera menyusun langkah-langkah baru, entah itu mau langsung pulang atau melanjutkan ada potensi baru, ada kesempatan lagi. Kita tunggu kabarnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti kalau pindah negara saya hubungi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.